Halo, berjumpa lagi dengan saya di Garaga Uduk Custom. Gimana buat teman-teman kabarnya itu? Jadi di video kali ini saya akan ngebahas gitu. Jadi di situ nanti buat teman-teman bisa dibenahi di bengkel kalian ataupun istilahnya bisa dibenahi di bengkel sekitar kalian gitu. Ini mengenai sudut klep. Nah, biasanya teman-teman itu bos sitting ya, bos sitting bagian sini, sitting klep ya. Maaf ya, sitting di sini bos sitting klep ini bagian sini ini sudah saya cor. Di situ terkendala biasanya teman-teman itu cepat oblak gitu ya. Nah, di situ motor saat panas dalam jangka waktu 15 menit lah itu masih dipanasin, suara motornya waktu digeber itu seperti kepiar ataupun tidak tunggal lagi. Nah, itu biasanya terkendala dari bos klep yang oblak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang biasanya headnya masih standar diganti bos klep kok oblak lagi, terus habis itu diganti ataupun sudah di sudut klep, bos klepnya sudah dirubah yang pakai bagus, tetap aja dia nggak normal, tidak awet seperti ori. Biasanya itu kendalanya di jig gitu ya, di jig. Jadi di sini saya jelasin bentaran aja, nanti langsung ke pembahasan di mejanya begitu. Jadi posisi pasang bos klepnya dia agak miring begitu. Kalau nggak gitu kalian beli bos klep jadi biasanya itu sudah miring gitu ya. Bisa dikatakan ya maklum, untuk bos klep sendiri itu adalah produk yang istilahnya bisa dikatakan produksi banyak gitu ya. Jadi ada salah satu ataupun dari sekian bos klep ada terkendala trouble gitu ya, tentang dia agak miring sedikit. Nah, untuk efek sampingnya bos klep miring itu satu, batang klep itu biasanya cepat aus juga di bagian lehernya. Untuk bagian leher ya, ini bagian batangnya ini biasanya dia gilap sebelah gitu ya. Maksud dari gilap sebelah, dia untuk batang klepnya ini tergesek sebelah gitu. Ini klep. Kadang untuk dicabut dia untuk bagian sini seret gitu. Seret. Untuk cara mengatasinya ini cukup gampang banget gitu. Pada intinya boleh kalian pakai alat ataupun istilahnya yang presisi, akan tetapi di sini mesin tidak bisa dibohongi untuk mesin pengerjanya itu. Ini buat edukasi aja, jadi di sini sebagian dari pengalaman saya bisa diibaratkan ya. Saya pernah menaiki motor dan saya pernah jatuh naik motor begitu. Nah, jadi di sini saya bagikan gratis gitu. Kebetulan juga ini lagi nyudut klep. Nah, jadi di sini pembahasannya langsung di mejanya gitu ya. Ini meja milling. Bentar. Nah, gini biar pada kelihatan semua teman-teman. Ini yang sudah selesai ya. Di sini juga sudah porting. Ini udah beres gitu ya. Jadi di sini tetap pakai busi orinya, busi besar, gak dibikin busi kecil. Dan di sini posisinya dirubah gitu. Jadi untuk posisi dia membuka tidak menabrak yang namanya busi gitu. Jadi untuk awalnya sama saja dibikin buta begini. Untuk yang tadi itu head di model betap gitu ya. Ini head ditutup rata, dicor. Nah, ini dicor tuh.
Jadi buat teman-teman, jangan percaya yang namanya alat milling ini presisi gitu ya. Saya saranin yang terutama buat pemula, kalau nyekrap untuk bagian duduk blok, terus bagian blok, terus di situ head, terus kalian nyudut juga gini. Di sini tak kasih lihat, ini ada jarak speleng. Nah, ini ada jarak speleng, fungsinya buat refleks kita ya, refleks kita. Karena di situ mesin sudah didesain buat kebutuhan manusia, memudahkan pekerjaan gitu. Nah, di sini ada speleng. Gitu juga ini. Ini gerak, akan tapi meja ini tidak geser. Fungsinya speleng, sewaktu-waktu kita ada kesalahan ataupun kekeliruan, di situ tidak terjadi entah kecelakaan kerja ataupun keliru dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, terus di sini posisi ini dengan ini biasanya meskipun baru, ini posisinya tinggi yang bagian depan sini, bagian sini tinggi. Ini. Untuk di sini rendah. Di sini tinggi. Ini yang bagian sini rendah. Nah, fungsinya apa? Untuk milling ini berputarnya ke kanan ya, ke kanan gini, ke kanan. Nah, drat ini untuk drat milling bagian dalam ini, bawahnya ada drat, itu memakai drat kanan gitu ya. Jadi saat diputar ini milling berputar juga, dia tidak terjadi memakan ataupun memutar gitu. Jadi saat dia berputar millingnya, ini otomatis kegesek. Nah, saat waktu kegesek dia tidak memberikan perlawanan gitu. Nah, itu dasar dari mesin milling. Singkatnya, kalian jangan begitu percaya dengan kepresisian dari mesin milling gitu. Walaupun baru, dia tetap tidak presisi gitu ya. Nah, makanya buat biasanya bengkel-bengkel bubut, biasanya kalau ngebubut kop mobil ataupun istilahnya yang butuh presisi, pasti bawahnya diganjal kertas beginian. Nah, tak kasih lihat, ini saya bikinnya presisi. Untuk presisinya buat nyudut klep itu depan belakang ya, depan belakang, karena posisinya dia jungkat-jungkit kanan kiri ya. Jadi untuk ngepasin ataupun lubangnya itu hanya di kanan kiri aja gitu. Tak kasih lihat. Jadi dari pengalaman saya, kenapa bos klep itu cepat oblak ya, karena kan dia agak miring gitu. Jadi untuk tinggi bagian depan dengan bagian depan dan belakang ini berbeda. Tak kasih lihat gini. Jadi di sini cuma saya bagikan ilmunya saja, karena buat nyudut klep ya gitu-gitu aja. Dari teman-teman dari video lain kan ya juga ada. Jadi di sini cuma tutorial cara mengatasi masalah kalian gitu. Sudah kelihatan nih. Nah, ini dia ada jarak sekertas ini. Ini kertas bekas entrasol ya, ini, ataupun singkatnya kertas karton aja. Nah, ini segini. Ini saya putar ya, ini saya putar. Dia bergerak. Nah, kita dial bagian yang depan. Jadi saat posisi dia miring, untuk bagian sini lebih rendah, otomatis klep akan miring posisi ke
sana gitu. Jadi untuk pas waktu ngebubut ini ya, jadi posisinya dia agak miring gitu. Nah otomatis untuk batang klepnya tergesek yang sebelah saja, jadi dia tidak lurus. Nah ya, saya nggak bohongan ya. Nah ini, nah ini jaraknya dia masih tinggi sini. Terus untuk bagian kertasnya ini ketebalannya separuhnya ini. Kalau dia dikasih kertas biasa, nah, baru masuk dia. Nah ini kertas biasa. Nah begitu. Nah jaraknya itu hanya sekertas ini saja, setipis kertas begitu. Jadi makanya perlu yang namanya ngedial begitu, perlu yang namanya ngedial. Nah jadi di sini perlu didial untuk mejanya sebelum dibuat nyudut begitu. Terus buat temen-temen semisal nyudutnya pakai topinya ini, bisa kalian cek dulu untuk bagian sini rata ataupun tidak. Bisa aja kalian bikin begini ya. Terus di sini didial bagian depan dan belakang. Nah, jadi didial bagian depan belakang. Kan ada biasanya untuk bagian sini dia terkena pukul ataupun palu, ataupun di sini pernah di chrome ataupun poles gitu ya. Nah terus enggak gitu untuk papas ya, untuk papas headnya pernah dipapas terus miring sedikit. Nah gitu. Jadi waktu di center ya, di center untuk bagian kanan kiri kadang di sini kurang pas, terus akhirnya dipasin. Nah yang terjadi akan ya seterusnya dia akan miring gitu ya. Jadi untuk seterusnya dia akan miring kan, kecuali buat teman-teman nyenternya langsung di sini ataupun di sini gitu. Nah itu nanti walaupun headnya miring itu nanti bisa pulih kembali ataupun presisi kembali. Jadi kalau di sini di center kalian mau nyudut head punya MX, nah punya MX ya udah tinggal pasang aja gitu. Misal pakai FU ataupun yang lain sebagainya. Nah misal inilah, nah begini ya udah tinggal pasang aja, karena untuk patokannya itu di sini itu di sini. Semisal kalau teman-teman udah nggak ada waktu buat nyenternya, biasanya itu diburu waktu ya, diburu waktu di situ targetnya cepet selesai. Terus habis itu terkadang waktunya udah mepet, head mau nggak mau harus jadi. Nah kalian daripada pakai kertas ini ya, daripada diganjel pakai kertas ini, biasanya kan diganjel bagian bawah terus dikancing baut yang kenceng. Nah, daripada pakai kertas ini, untuk kalian waktu ngencengin murnya ataupun baut, pasti ini lebih kepres lagi, lebih tipis lagi. Nah jadi buat teman-teman pakai ini, pakai fuller. Nah biasanya saya pakai fuller. Di situ semisal pakai 0,60 ataupun 0,70, ya udah tinggal pakai itu aja ukuran paten. Terus waktu didial cek ulang udah presisi. Ini kan terbuat dari besi ya, ini fuller terbuat dari besi yang pastinya tidak berubah untuk tinggi ataupun ketebalannya gitu. Nah, jadi cukup itu saja yang saya sampaikan, dikarenakan untuk pengerjaan ataupun di
yang saya kerjakan masih seputar itu saja begitu. Nanti yang akan datang saya cuma review ini dari medannya. Ini digeser tusuk satunya buat piston 74. Jadi begitu saja dari video saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf banget. Bisa dikatakan singkatnya saya masih belajar gitu ya. Jadi pengalaman saya ataupun apa yang saya alami saya bagikan. Jadi buat teman-teman yang belum dialami bisa teratasi dengan video ini. Jadi cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.